Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya. Karena hidayahnya lah pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Baik, untuk mata kuliah pengantar sosiologi ini saya dosen pengampunya, ya, Ibrahim Fikma Edrisi, sarjana hukum, magister hukum, NKM 1189633. Jadi sebelum jauh, ya, sebelum masuk ke materi pengantar sosiologi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, ini para mahasiswa, mahasiswi bisa lihat CV saya, ya. Nama saya lengkapnya ini Ibrahim Fikma Edrisi, sarjana hukum, magister hukum. Alamat di Jalan Satria nomor 65, Tanjung Aman. Itu nomor HP saya 0857 6981 3727. Email saya ibrahimfikmaedrisi@gmail.com. Jadi kawan-kawan semua, ya, para mahasiswa-mahasiswi, saya sering dipanggil, ya, Bram Fikma. You can call me Bram, seperti itu. Saya lahir di Kota Bumi 25 Oktober 1992. Warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir S2 Hukum Pidana, ya, Universitas Lampung. Terus S1-nya saya dulu di STIH Muhammadiyah Kota Bumi Lampung. Sekarang menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Terus di sini ada pendidikan formal, ya. Dulu saya SD 4 Tanjung Aman tahun 98 sampai 2004. Terus tahun 2004 sampai 2007 saya SMP-nya di MTS Negeri 1 Kota Bumi. Terus SMA, saya di SMA Negeri 3 Kota Bumi. Kuliah di STIH Muhammadiyah Kota Bumi Lampung. Terus lanjut di Universitas Lampung, mengambil konsentrasi hukum pidana. Terus di sini ada riwayat, ya, pengalaman saya berorganisasi ketika dulu masih kuliah. Ketua IMM, ya, Komisaris Aktif Kota Bumi tahun 2011-2012. Terus Ketua MPM, Majelis Perwakilan Mahasiswa STIH Muhammadiyah Kota Bumi tahun 2013-2014. Pernah menjadi Ketua UKM Badminton, ya, STI Badminton Club dulu. Ini saya yang mendirikan ketika tahun 2012 di BEM. Dulu ada BEM kita, Badan Eksekutif Mahasiswa. Sekarang BEM, ya, ini menjadi namanya IMM. IMM itu BEM seperti itu sekarang. Jadi satu aja organisasinya seperti itu yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi seperti itu. Dulu di STIH, ya, saya ini membuat UKM, ini kegiatan mahasiswa badminton ini. Ini saya perintisnya badminton club ini. Terus pernah Menteri Agama di BEM, terus ada Bendahara Umum HW. Itu pengalaman, ya, atau riwayat organisasi saya. Terus riwayat kerja, saya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, ya, sekarang menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, ini baru 4 tahun. Dulu saya sebagai dosen tetap di STIH, ya, sekarang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Jabatan saya pernah menjadi sekretaris UPM, Unit Penjamin Mutu SDN Kota Bumi, ya, terus menjadi sekretaris UPM, ya, Unit Penelitian Pengabdian pada Masyarakat, ada Kabak UKA, ada Kabak Keuangan, Sekretaris LPM Unko, Kepala UPM FHS Unko, Kepala UPBH, Unit Pelayanan Bantuan Hukum Unko. Jadi UPBH di sini ketika ada di sivitas akademika, apakah para mahasiswa, mahasiswi, apakah dosen, apakah keluarga kampus, ya, ini bisa dibantu ketika ada permasalahan hukum. Terus juga di UPBH ini melayani, ya, apakah itu pro bono, ya, cuma-cuma, atau yang profit seperti itu. Ini kurang lebih
CV saya yang bisa kalian ketahui. Saya dulu aktif di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pernah mengikuti pengkaderan awal sampai akhir, ada di AD, dulu di Swada tahun 2010, terus DAM, Darul Arkom Madiyah di Kalianda tahun 2012, Darul Arkom Parituna, ya, DAP istilahnya, di Palembang tahun 2016. Jadi kalian semua bisa manggil saya dengan Pak Bram, seperti itu. Kalau misalkan ketemu saya di kampus atau di luar kampus, jangan segan-segan, ya, untuk bersapa dengan saya seperti itu. Kalau berpapasan, ya tadi panggil saja seperti itu, Pak Bram atau sapa seperti apa. Ini CV saya yang bisa diketahui sama kawan-kawan semua. Terus lanjut, di sini saya diberikan amanah ya untuk memberikan mata kuliah pengantar sosiologi. Jadi kalian mungkin dulu di SMA sudah belajar tentang sosiologi. Sosiologi itu apa? Untuk apa sosiologi itu manfaatnya buat kalian. Nah, jadi di semester 1 ini kalian diberikan lagi tentang materi atau mata kuliah pengantar sosiologi. Tapi di sini cakupannya sangat luas ya. Ini untuk outputnya nanti agar kalian mudah, agar kalian memahami nanti tingkatannya tentang masalah sosiologi hukum, terus dengan hukum itu sendiri nanti. Nah, itu yang harus kalian pahami. Ini mata kuliah pengantar sosiologi ya. Terus di sini outputnya nanti beberapa pertemuan ya kan, sampai 14 kali ke depan. Nanti outputnya kalian diharapkan mengerti dan bisa menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Di sini kaitannya dengan sosiologi ya, pengertian dan objek sosiologi serta menjelaskan potret sosial di masyarakat. Karena orang hukum ya, mau nggak mau, suka nggak suka, itu pasti bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kalian ini tadi sebagai mahasiswa hukum atau disebut dengan istilah yuris ya, atau mahasiswa hukum, yuris itu orang yang mau belajar hukum, yang mengerti hukum ya, yang lagi kuliah hukum, ini disebut dengan yuris. Nah, kalian harus bisa bermasyarakat, kalian harus bisa bersosial. Orang hukum tadi usahain kalau bisa berorganisasi seperti itu. Kalau misalkan tidak mau berorganisasi, harus aktif seperti itu di masyarakat. Harus mau banyak baca buku, literasinya ditingkatkan, membacanya, menulisnya, menganalisisnya seperti itu. Nah, itu yang harus kalian pahami seperti itu. Terus ini sebagai mukadimah saja ya untuk awal pertemuan ini, di mana berbicara tentang sosiologi. Ini kalian bisa lihat slide-nya. Kalau sosiologi itu dari bahasa Latin yaitu sosios, artinya kawan atau teman. Logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sosiologi ini ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi kalian harus bisa mengamati, harus bisa mengerti tentang potret yang ada di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat, mengapa masyarakat melakukan hal tersebut ya. Sampai tadi ada peristiwa-peristiwa memang di situ yang berkaitan dengan hukum atau tidak ya, itu harus kalian pahami seperti itu. Terus juga kalau berbicara tentang masyarakat, itu di slide ada tulisan sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya untuk masyarakat. Terus kalau sosiologi, jadi mempelajari masyarakat. Nah, kalian nih belajar pengantar sosiologi. Jadi outputnya ya, objeknya ini kalian mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Nah, ini tadi objeknya, potret-potret yang ada di masyarakat di sekitar kalian.
hal-hal apa yang sering terjadi? Karena apa? Setiap lingkungan satu dan lingkungan lainnya juga berbeda potret sosialnya yang terjadi. Terus yang terakhir ada namanya kelompok, mencakup keluarga, suku, bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Nah, ini kelompok. Nah, kalian sebagai seorang yuris ya atau mahasiswa hukum harus bisa mengamati potret-potret sosial yang terjadi. Misalkan sekarang, saat ini, isunya apa sih yang lagi hangat di kabupaten, di provinsi, nasional, Nusantara? Misalkan potret ya, isunya ini orang lagi turun aksi misalkan karena melihat undang-undang cipta kerja atau sering disebut Omnibus Law atau Omnibus Law seperti itu. Nah, kalian harus melihat, kalian harus memotret ada permasalahan apa, ada persoalan apa di situ. Nah, kalian sebagai seorang yuris tadi harus bisa menganalisis, menganalisa. Orang bisa menganalisis atau menganalisa mau nggak mau dari membaca. Dari membaca, ya kan, apa? Sesuai tidak aturan yang ada di RUU tersebut. Ini mensejahterakan atau sebaliknya. Nah, kalian tulis, kalian analisis seperti itu. Orang hukum ya atau seorang yuris ini harus bisa mengadvokasi, memberikan pendampingan. Dengan apa? Dengan caranya, dengan belajar tadi saya bilang. Kalian melihat potret-potret persoalan-persoalan yang terjadi. Sesuai tidak dengan rule, dengan aturan hukum yang ada. Jika dia sesuai, ya kan, siapa ini yang menjadi persoalan? Apakah aturannya, ya? Apakah oknum-oknum penegaknya? Atau gimana? Apa kebudayaannya seperti itu? Nah, tetapi tadi itu terlalu jauh. Sekarang kalian fokus kepada potret-potret sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, di kabupaten kalian. Hal-hal apa yang sering terjadi yang menyebabkan misalkan seorang ini melakukan kejahatan, misalkan seorang ini tidak bisa misalkan diatur. Potret-potret apa di tempat kalian yang sering terjadi? Nah, tadi ada persoalannya, ya kan? Atau permasalahannya, kalian buat terobosan-terobosan sebagai seorang hukum, seorang yuris, ya kan? Seorang mahasiswa hukum, kalian buat terobosan-terobosan, berikan solusi-solusinya. Nah, itu kurang lebih di dalam pengantar sosiologi, ya, yang kalian akan pelajari selanjutnya. Jadi, sosiologi di sini titik tekannya, ya, ilmu yang mempelajari tentang masalah sosial, tentang masalah masyarakat, ya kan? Ilmu pengetahuan di sini. Aspeknya sangat luas seperti itu. Objeknya apa? Objeknya orang, objeknya masyarakat, objeknya perilaku seperti itu. Kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang dibangun. Itu ya. Jadi kalian seorang yuris ya, mahasiswa hukum, di sini harus aktif. Tadi, apakah lewat daring seperti ini tadi? Apakah lewat media-media yang ada? Karena seorang yuris enak belajarnya, bisa dari mana aja, ya kan? Terus kita punya perpustakaan, itu banyak buku-buku hukum, literatur-literatur hukum yang harus kalian baca seperti itu. Karena apa? Orang hukum ini tadi, ya, berdampingan. Orang hukum ini tadi harus bisa memahami tentang masalah potret masyarakat, ya kan, potret hukum, potret sosial. Nah, itu karena ada istilah dalam hukum obis socias ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, mau nggak mau tadi, kalian sebagai orang hukum harus bisa mencerahkan. Kalian sebagai orang hukum harus bisa mengedukasi tentang hal apa saja di situ. Apakah sosial, apakah hukum. Tadi ini banyak yang harus kalian pelajari. Terus selanjutnya di dalam pengantar sosiologi ini juga tadi ya, ini sering ada istilah-istilah misalkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi bisa jadi objek kalian untuk kalian pelajari. Kepastian hukum artinya harus ada aturan-aturan, harus ada asas-asas seperti itu.
kemanfaatan, adanya ilmu, ya, adanya hukum, adanya aturan, ini harus memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Keadilan seperti itu, tidak vindikasi, sama rata seperti itu, sesuai porsinya. Nah, itu tentang sosiologi. Oke, mungkin ini saja ya pengantar sosiologi dari saya. Untuk kalian semua, kalian bisa manggil saya dengan sebutan Pak Bram ya. Kalau mau bertanya ya, ada persoalan-persoalan tentang masalah sosial, tentang masalah hukum, bisa langsung ke kampus atau hubungi kontak person saya tadi. Bisa lewat sosmed saya ya, atau WA saya seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.